Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 22 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 12 sampai 22. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Kristuslah damai sejahtera yang mempersatukan kedua belah pihak. Waktu itu kita tanpa pengharapan, tetapi Allah mengutus Yesus Kristus yang akan mendamaikan Allah dengan manusia. Dengan demikian, kita mendapatkan kasih karunia Allah dan dapat mengalahkan dunia. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38, Yesus berbicara soal hamba yang berjaga-jaga menantikan tuannya. Yesus mengajak para murid dan kita agar pinggang kita tetap terikat dan pelita tetap menyala untuk menantikan sang pengantin pulang dari pesta. Mereka yang kedapatan berjaga-jaga akan berbahagia. Ia akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Maka kita diajak seperti hamba yang berjaga-jaga dengan pinggang terikat menantikan datangnya Tuhan ke dalam rumah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita juga bahwa Kristuslah sang damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, Allah dan manusia, sehingga kita menjadi warga umat Allah dan mendapat bagian dalam keselamatan. Berkat Kristuslah kita menjadi anak-anak Allah dan memperoleh damai sejahtera. Ia telah merobohkan tembok permusuhan. Dengan wafatnya, maka manusia dipersatukan kembali dengan Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah lewat Yesus Kristus yang telah diutus untuk menjadi penyelamat. Dialah sang pendamai kita dengan Allah.
Pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku hidup sesuai dengan sabda dan kehendak Kristus yang telah mempersatukan kita dengan Allah dalam dirinya? Kita mencoba untuk terus menerjemahkan dan melaksanakan sabda dan kehendaknya yang akan membawa kita kepada Allah sendiri. Dari bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga, mengikat pinggang, dan berjaga-jaga menantikan Sang Tuhan. Berarti selalu mengarahkan hidup dan pandangan kita kepada Dia yang kita nanti-nantikan. Karena datangnya tidak jelas, maka yang penting bagi kita selalu mengarahkan hidup kita kepada Dia yang kita nanti-nantikan. Hanya yang pasti adalah Ia akan segera datang, dan Ia pasti akan datang. Kapan waktunya sudah dekat, maka yang penting bagi kita adalah tetap pinggang kita terikat, mengarahkan pandangan kepada Dia, supaya nanti ketika datang kita kedapatan setia. Mengarahkan pandangan berarti hidup dan karya-karya kita selalu melaksanakan sabda dan kehendaknya. Semoga kita benar-benar mampu untuk berjaga-jaga agar akhirnya nanti ketika Ia datang kita kedapatan setia dan boleh masuk ke dalam kerajaan-Nya. Seringkali kita dibelokkan oleh khayalan-khayalan dunia yang akhirnya kita tidak berfokus pada penantian datangnya Sang Anak Manusia. Oleh karena itu, hidup dan karya-karya kita arahkan, kita fokuskan pada pelaksanaan sabda dan kehendaknya, agar kapanpun Anak Manusia datang, kita kedapatan setia dan boleh masuk dalam kerajaan-Nya. Semoga kita mampu meninggalkan ego-ego kita, kedagingan kita, keduniawan kita, dan kita pusatkan hidup kita hanya pada penantian kedatangan Anak Manusia. Pertanyaan permenungan kedua, sudahkah hidupku selalu saya arahkan pada kedatangan Anak Manusia? Semoga kita semua mampu untuk tetap mengarahkan hidup hanya kepada datangnya Sang Anak Manusia, agar kita nanti boleh ikut ambil bagian dalam pesta surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah Yesus Kristus yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Semoga kami mampu untuk terus berjaga-jaga menantikan kehadirannya, agar kami boleh didamaikan dan mendapatkan hidup abadi. Semoga penantian kami sungguh sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga iman kami semakin tangguh, semakin kuat, semakin kokoh, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus mencoba menyatakan hidup sehat dengan pola kesehatan, agar kita tetap sehat. Dan bila kita sehat, maka semua orang juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing, dengan doa, karya, tenaga, dan dana. Semuanya membantu gereja dalam melaksanakan tugas, mewartakan Injil, dan juga menjadi terang bagi dunia. Tetap saya ingatkan, amplop-amplop yang belum kembali, amplop misi, bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Ditunggu akhir Oktober. Amplop misi ini berguna untuk para misionaris dan juga umat yang dilayani. Terima kasih kepada semua yang sudah mengembalikan amplop dan transfer. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua. Mari kita terus mendukung para misionaris dengan cara kita, dengan doa-doa dan dana. Syukur-syukur dengan tenaga, mempersembahkan anak-anaknya, cucu-cucunya sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.